Ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba bantu menjawab. Saya berharap ini juga akan menolong saudara semuanya. Malam Pak, izin bertanya, bagaimana dengan campur tangan atau tekanan dari orang tua? Menurut saya juga salah satu menjadi penyebab konflik dalam keluarga. Mohon tips dan sarannya serta bagaimana menyikapinya. Jadi ini menantu dan mertua. Nah, saya berharap menantu saya juga ikut mendengarkan. Apakah menantu saya ikut mendengarkan? Ada. Ya, karena saya sudah punya menantu. Nah, bagaimana menantu dan mertua? Ini dari pihak menantu karena mertua terlalu banyak campur tangan. Nah, begini, sebagai menantu, ya ini karena yang tanya menantu, nah ya besarkan hati saja, ya karena di mana-mana selalu yang namanya mertua itu selalu kepengin ikut campur dengan tujuan yang baik. Ya terima saja maksud baiknya, ya terima maksud baiknya, meskipun kadang-kadang menjengkelkan, ya. Tapi juga kita sebagai mertua jangan karena rumah anak kita sudah berkeluarga, berumah tangga, ya kita mesti belajar melepaskan. Kita kadang-kadang pengen membantu, tapi izinkan kita ketika kita membantu tanya dulu kepada mereka, mau nggak mereka dibantu gitu ya. Kalau mereka nggak mau dibantu ya wes gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi memang campur tangan orang tua, mertua itu akan sangat mempengaruhi rumah tangga. Cuman ya kita lihatlah juga sebagai menantu kita belajar melihat maksud baik dari mertua. Sebagai mertua kita belajar melihat bahwa anak kita sudah menjadi dewasa. Itu saja. Ya, saling pengertian antara menantu dan mertua dan menantu akan menjadi kolaborasi yang menarik sekali. Konflik, nah ini dari Timor Leste. Pertanyaan berikutnya dari Timor Leste. Konflik yang kami alami karena kehadiran anak pertama yang membuat fokus dan perhatian istri hanya tertuju kepada anak. Sehingga istri sudah jarang melayani seperti sebelum-sebelumnya. Jika saya minta perhatian, istri marah. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan konflik yang saya alami seperti ini? Nah, jadi ini karena anak pertama, ya sang istri itu memberikan perhatian yang mungkin cukup lebih, ya cukup banyak, cukup dominan, lalu suami merasa diabaikan. Kadang-kadang saya tidak pernah beranak, jadi mungkin tapi saya bisa memahami bahwa ketika seorang perempuan mempunyai anak, mungkin semua perhatian, konsentrasi akan tercurah ke situ. Nah, alangkah baiknya para bapak untuk memahami itu. Alih-alih meminta perhatian istri, belajarlah membantu istri memberikan perhatian kepada anak. Karena menurut pengamatan saya, punya anak apalagi kecil itu juga sepertinya menurut pengamatan saya itu cukup melelahkan, menggendong, memberi makan, memberi air susu dan sebagainya. Lalu kalau tengah malam bangun mesti bangun, lalu kalau sakit dan sebagainya. Jadi para suami bantulah istri di dalam mendidik anak dan di dalam merawat akan anak. Kemudian dari Timor Leste sekarang ke Los Angeles, ke Amerika. Waduh, ini dari jauh sekali, dari Bapak Hernandez. Shalom Bapak dan Ibu, salam dari LA, Los Angeles, Amerika. Saat mengobrol, saya senang bercerita panjang lebar. Ini dari Ibu Flori ya. Sedangkan suami hanya memberikan garis besarnya saja, dan ini membuat saya tidak puas dan berujung konflik. Apa yang saya lakukan dengan suami yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu, ini memang karakteristik suami dan istri. Kalau suami biasanya cerita hanya singkat-singkat, garis besarnya, tidak suka lalu detail. Nah, sebaliknya kalau perempuan memang suka bicara panjang lebar. Nah, tidak perlu dipersoalkan. Itulah karakter laki-laki. Nah, jadi para istri jangan merasa gimana-gimana, merasa tidak enak kalau suamimu hanya bicara sedikit.
ya suamimu hanya bicara sedikit, ya memang begitulah pria, ya dia baca singkatnya bagaimana. Bahkan kadang-kadang begini, kalau Bu Indah cerita panjang lebar, saya akan tanya endingnya bagaimana, singkatnya bagaimana, karena itu cara-cara cerita, cara berpikirnya berbeda. Nah sebaliknya, para suami milikilah telinga yang besar, yang lebar. Jangan seperti saya, izinkan istrimu cerita panjang lebar. Jangan dipotong. Jangan dikatakan singkatnya bagaimana, endingnya bagaimana. Karena kalau begitu kan kadang-kadang jadi tidak lega. Begitu dia selesai cerita panjang lebar, semua sebagian masalah sudah selesai, saudaraku. Mungkin saya tambahkan, buat Ibu Flori ya, itu sama seperti saya dulu dengan Pak Yus. Pak Yus kalau saya bicara ke saya, kalau karena saya anak kecil, anak yang paling ragil, anak yang bungsu terakhir, saya tuh suka cerita dengan kakak saya, dengan orang tua saya. Kalau cerita mereka mendengarkan dengan baik gitu ya. Ketika saya menikah dengan beliau itu tidak suka cerita panjang lebar. Jadi kalau saya mulai cerita, dia selalu tanya, intinya aja gimana? Saya tidak suka mendengar cerita panjang lebar. Intinya gimana? Nah itu menjadi buat saya buat konflik pertama pernikahan. Nah seperti yang saya tadi sampaikan, kita harus memiliki kemampuan untuk mengubah cara berkomunikasi dengan pasangan kita. Saya bersyukur, saya belajar mengubah cara berkomunikasi dengan suami saya, walaupun kadang-kadang kumat, ya, walaupun kadang-kadang masih suka cerita panjang lebar, tapi beliau juga ya udah lumayan mengubah cara berkomunikasi dengan saya. Jadi ketika saya mulai cerita rada panjang lebar, dia mulai mendengarkan. Nah itulah suami istri. Malam hari ini kalau suami dari Ibu Flori juga mendengarkan, ada baiknya kita belajar bersama-sama mengubah cara berkomunikasi seperti yang pasangan kita kehendaki. Kalau istri bicara, jangan dipotong, jangan diberhentikan. Biarkan sampai selesai, jangan di-off-kan. Ya. Biarkan sampai selesai, itu udah lega. Sebaliknya, kalau suami bicara singkat, karena memang karakternya begitu, jangan ditutup. Kok cuman begitu? Ayo cerita lagi, ayo cerita lagi. Itu kadang-kadang nggak ada moodnya, saudaraku. Jadi saya berharap pemahaman karakteristik suami dan istri akan menolong Bapak Ibu sekalian dari Timor Leste, dari LA, sekarang dari Johor, Malaysia. Selamat malam. Ini kesekian kalinya saya mendengarkan acara ini. Saya mengalami situasi ketika anak dalam keadaan sakit, saya sebagai ibu gelisah. Namun suami tampaknya tenang-tenang saja, dan hal ini membuat saya marah dengan suami. Terlintas di pikiran bahwa suami tidak sayang kepada anak. Menurut Bapak dan Ibu, benarkah apa yang saya rasakan ini? Dan bagaimana dengan sikap suami yang seperti itu? Ibu, saya tidak yakin bahwa suami benar-benar mengabaikan. Artinya tidak menganggap anak yang sakit, tapi responnya memang berbeda. Respon laki-laki dan perempuan, suami dan istri terhadap anak yang sakit kadang-kadang berbeda. Ya, istri mungkin lebih khawatir dan lebih terlihat khawatir, tapi suami mungkin terlihat lebih nanti kan baik dengan sendirinya. Tapi bukan berarti suami ibu tidak sayang kepada anak. Nah, kemudian kita ke Jayapura. Shalom, Bapak dan Ibu, kenapa semakin lama menikah saya merasakan berkurangnya saling pengertian di antara kami. Ya, berkurangnya saling pengertian di antara kami. Perbedaan yang terjadi membuat kami bertengkar, menyalahkan, dan ujungnya saling menuntut. Kejadian yang sudah lampau bisa terungkit dengan sendirinya. Masukan dan solusi apa untuk masalah kami ini? Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Ya, seperti yang saya sampaikan, ketika saling pengertian tidak terjadi, lalu bertengkar, menyalahkan, saling menuntut, dan saling mengungkit masa lampau. Nah, ini kan berkurangnya saling pengertian. Nah, Bapak Ibu, mulailah dari siapapun tidak masalah. Bapak mulai memahami Ibu. Tidak harus dituntut. Pada awal-awalnya, mulailah dari diri kita. Pak, sampai kapan? Kita melakukan untuk orang yang kita cintai, orang yang paling kita cintai. Nah, cinta itu berkorban, kasih itu berkorban. Jadi kalau kita berkorban untuk istri atau suami kita, itu sebetulnya tidak ada ruginya. Justru
pengorbanan yang paling banyak, yang paling terbaik harusnya memang kepada suami dan istri. Jadi kalau kita bisa memberikan pengertian kepada istri kita atau kepada suami kita, itu adalah poin yang sangat bagus. Saya mendorong kepada Bapak Matteo, mulailah Bapak untuk mengerti, memberikan pengertian terlebih dahulu kepada istri, ya. Jangan tuntut pengertiannya, tapi beri terlebih dahulu. Ya, beri maka kamu akan diberi. Menabur saudara akan menuai. Jangan lupa prinsip itu juga akan terjadi dalam keluarga. Kemudian dari Jayapura kita ke Makassar dari Ibu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya sudah menikah 10 tahun. Dan 4 tahun ini suami kehilangan tekad untuk mempertahankan pernikahan. Suami jatuh bangun dalam dosa, perzinahan dengan wanita lain, dan dalam waktu kurun 4 tahun, suami sudah berhubungan dengan belasan wanita. Rasa cintanya saya kepada suami sudah memudar dengan sikap dan perilaku suami. Ya, rasa cinta saya kepada suami sudah memudar. Sikap apa yang perlu saya lakukan menurut Bapak dan Ibu? Saudaraku, kalau sudah seperti ini, tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih baik dan tidak ada lebih berkuasa. Berdoa, pertahankan di hadapan Tuhan. Saya bertemu dengan wanita-wanita yang ditinggalkan oleh para prianya, para suaminya, dan ketika mereka berdoa, entah bagaimana Tuhan tidak kehilangan akal untuk membawa suami itu kembali. Amin. Dan saya melihat kuasa pemulihan itu masih terjadi. Amin. Kemudian ini dari mana nih ya? Ini dari Zoom. Malam Pak, apabila kalau sudah terjadi konflik menantu dan mertua bagaimana? Dua-duanya benar-benar tidak bisa enak. Lalu saya ada di tengah-tengah jadi galau. Harus pilih yang mana? Kalau nggak ketemu ortu, tapi ya gimana sama ortu? Kita tetap anaknya. Tapi kalau ketemu ortu, suami merasa nggak dihargai. Gimana ya Pak? Nah ini kecepit. Ya, ini salah satu kecepit. Nah begini saudaraku, begini. Kalau di antara ini kan antara suami dan mertua atau antara istri dan mertua. Nah, peran kita bagaimana kalau ada konflik antara mertua dan istri. Nah, begini, kita bisa menjadi peran yang positif. Ya, kita pelan-pelan memberikan pengertian kepada suami. Pelan-pelan memberikan suami atau kepada istri, pelan-pelan memberikan pengertian kepada mertua. Ya, menjadilah pembawa damai, menjadi pembawa damai. Dan saudaraku, sebagai orang yang percaya, ketika ada situasi-situasi yang kadang-kadang di luar kendali kita, bawa dalam doa. Ya, ini kan antara mertua dan pasangan. Kita kadang-kadang tidak tahu. Ya, kita bisa menjadi pembawa damai. Tapi pada situasi ini kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bawa dalam doa. Saya teringat akan sebuah nasihat dari seseorang ketika saya mau menikah dengan Pak Yus ya. Ada seorang ibu yang menasihati saya begini. Ingat ya, nanti kalau kamu sudah menikah, kamu harus belajar menghormati mertua kamu. Karena bagaimanapun juga mertua kamu itu yang melahirkan dan merawat. Biasanya kalau ibu mertua kan musuhnya istri, musuhnya ibu mertua ya. Jadi teman saya ini berkata seperti itu. Kamu harus ingat bahwa ibu mertuamu itu orang yang melahirkan anak suamimu. Jadi bagaimanapun juga suamimu dilahirkan oleh ibu mertuamu dan kamu harus belajar menghormati. Demikian juga nanti kalau kamu menjadi mertua, dikatakan gitu, kamu harus belajar menghormati akan menantu kamu gitu. Itu nasihat puluhan tahun yang lalu sebelum saya menikah. Kamu harus belajar menghormati akan menantu kamu karena bagaimanapun juga menantu kamu yang akan menemani anak kamu besok-besoknya. Jadi antara mertua dan menantu, malam hari ini saya mau berbicara, biarlah engkau saling menghormati. Jadi kalau ada mertua-mertua
hormatilah menantumu, dan kalau ada menantu, hormatilah orang tua mertuamu, karena dari cikal bakal mertuamu itu, dari mertuamu itu cikal bakal pasanganmu. Demikian juga mertua-mertua, kamu mesti ingat bahwa anak-anakmu besok yang akan merawat, yang akan menemani adalah menantumu. Itu Wah, saja. itu bagus tuh ya, mertua dan menantu. Satu waktu kita akan bahas mertua dan menantu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bogor, ya. Kurangnya perhatian suami tentang urusan rumah tangga disebabkan terlalu sibuk dalam tugas pekerjaannya, sehingga saya, istri, sebagai istri lebih berperan. Apalagi bila sifat suami agak pendiam dan istri suka berbicara. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, inilah begini ya, bagaimana kita memahami karakteristik masing-masing kita, memahami karakteristik pasangan kita. Nah, kitalah yang harus belajar menyesuaikan memang. Karena menuntut pasangan kita berubah itu juga tidak mudah. Dalam hal ini, solusi praktisnya saya mendorong alih-alih kita menuntut pasangan kita berubah, kitalah yang harus pertama kali berubah dan belajar menyesuaikan diri, memahami akan pasangan kita. Kemudian dari Palembang, dari Katarina Palembang. Pakar rumah tangga mengatakan bahwa masa rawan suatu pernikahan adalah pada usia pernikahan 0 sampai 5 tahun. Tapi saya sudah menikah 15 tahun lebih dan sepanjang pernikahan saya sampai saat ini masa rawan terus. Menurut ahli 0 sampai 5 itu masa rawan, tapi yang Ibu alami ini adalah rawan terus sepanjang 15 tahun. Ibu senasib dengan kami juga rawan 15 tahun lebih loh ya. Lebih dari sepanjang pernikahan saya sampai saat ini, masa rawan adalah suami sering jajan, pergi ke lokalisasi, mata keranjang, sering membanding-bandingkan saya dengan wanita lain dan sebagainya. Banyak hal yang menyakitkan yang dilakukan suami dengan suami yang terjadi. Bagaimana saya harus bersikap? Nah, Bapak Ibu, ini masalahnya serius. Bagaimana mengenai suami yang sering ke tempat-tempat yang tidak benar dan sebagainya. Nah, Ibu, yang pertama bahwa dalam doa, karena roh pertobatan itu datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimanapun juga kita harus ada koreksi, kita harus bisa memperbaiki diri kita. Ya, apa yang menjadi kekurangan kita, yang menjadi mungkin tuntutan akan suami. Tapi dalam hal-hal yang terlalu sulit gini, kita mesti harus banyak berdoa untuk ke pasangan-pasangan kita. Bahkan saya menganjurkan begini, meskipun belum ada banyak konflik, jangan tunggu konfliknya meledak. Sekarang juga, ya. Saudara, Bapak, Ibu harus menjadi pendoa bagi pasanganmu. Ya. Saya setiap hari berdoa untuk Bu Indah, dan saya tahu Bu Indah setiap hari menjadi berdoa untuk saya. Kami masing-masing menjadi pendoa satu terhadap yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, apalagi kalau suami atau istrimu punya masalah, doakan. Tapi sebelum punya masalah, doakan ya supaya suami berkemenangan, istri juga berkemenangan. Kemudian kita ke Surabaya. Kami masih tinggal dengan mertua karena suami memutuskan untuk tinggal bersama orang tua, dan yang terjadi adalah mertua bertahta, memerintah dalam keluarga. Saya tidak setuju dengan hal ini, tetapi sepertinya suami menganggap wajar karena mereka lebih berpengalaman daripada kita, sehingga konflik seperti ini terjadi terus-menerus. Saya ingin keluar dari rumah dengan situasi seperti itu, supaya bisa menikmati dan mengatur rumah tangga sendiri. Apakah ini melawan suami dan tidak tunduk dan menghormatinya? Apakah bagaimana dengan solusinya? Nah, bagi Bapak, Ibu, dan sekalian, memang sebaiknya kalau anak sudah menikah, biarlah berumah tangga sendiri. Ya. Mertua tidak boleh menekan dan memaksa untuk tetap tinggal di rumah.
Mungkin ada alasan yang lain, kita tidak tahu ya, saya tidak tahu alasannya. Nah, Ibu kalau memang keadaannya seperti ini, coba bicarakanlah dengan baik-baik dengan suami, komunikasikanlah. Tapi kita tidak tahu apa yang menjadi alasan dari suami, dan kalau toh itu terjadi, saya berharap itu bukan menjadi sumber pertengkaran. Kalau memang tidak bisa, nah mungkin memang ibu yang harus belajar menyesuaikan dengan keadaan. Meskipun saya lebih setuju, ya sebetulnya kalau anak sudah menikah, ya sudahlah, mereka harus berumah tangga sendiri. Ya, suami meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Kemudian dari Papua Nugini, Shalom. Bagi suami istri yang sama-sama bekerja, perbedaan pendapatan atau penghasilan seringkali menjadi masalah, terutama jika pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami. Bagaimana realita yang seperti ini? Nah, ini memang juga terjadi. Saya mendorong komunikasi dalam hal keuangan, kemudian juga dilanjutkan dengan keterbukaan dalam hal keuangan. Ya, keuangan kami menjadi satu, ya kami tidak ada uang laki-laki dan tidak ada uang perempuan. Nah, saya mendorong komunikasi dan keterbukaan dalam hal keuangan. Dan kalau pendapatan berbeda satu dengan yang lain, dalam konteks ini pendapatan istri lebih banyak. Nah, saya mendorong begini, ya kalau Bapak sebagai suami, ya kita harus menerima keadaan itu, dan sebaliknya kalau istri kita harus juga memberikan satu pengertian. Jangan karena istri punya pendapatan yang lebih dari suami lalu semena-mena dan menganggap rendah suami. Ingat, dua-duanya itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Kenapa ketika suami, nah ini dari Mentawai, kenapa ketika suami meminta nasihat, lalu saya menasehati suami, namun suami tersinggung dan merasa dipermalukan dan disalahkan. Nah, memang salah satu problem terbesar adalah menasehati istri atau menasehati suami. Menasehati orang lain itu gampang, saudaraku. Saya menasehati orang lain gampang, menasehati sebelah ini tidak gampang. Perlu kata-kata yang halus, perlu permisi, perlu mohon maaf sebelumnya. Nah, memang sejujurnya menasehati suami atau istri itu tidak mudah. Nah, pilihlah kata-kata yang baik, ya. Jangan kata-kata yang negatif, jangan kata-kata yang tajam. Pilihlah kata-kata yang baik dan cukup sekali. Jangan diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang kesannya itu menyalahkan, ya. Cukup sekali, selesai, lalu belikan es krim, selesai masalahnya, ya. Kemudian dari Mentawai kita ke Kupang. Sebagai suami yang merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan istri, termasuk kurang pelayanan menyediakan makanan, atau selera saya dan sebagainya, juga dalam hubungan intim, bisakah Bapak Ibu berikan saran untuk masalah yang saya hadapi? Nah, ini seorang suami yang tidak puas dengan pelayanan istrinya, baik secara seksual. Nah, saya berharap mendengarkan yang di Pak Jarod kemarin, ya, itu dimasukkan YouTube tidak ya? Ya, itu masuk di YouTube, ya, Harmoni di Rahasia Berkeluarga. Silahkan dengarkan di YouTube. Nah, tapi ini juga ada pelayanan yang lainnya, misalkan soal makanan dan sebagainya. Nah, Bapak, ya, para bapak begini, jangan selalu menuntut pelayanan kepada istri, termasuk diambilkan makanan, diambilkan minuman dan sebagainya. Para istri, kalau bisa melayani seperti itu baik. Ya, kalau bisa melayani seperti itu baik. Tapi para bapak tidak harus menuntut, tolong semua disediakan mulai dari piring, garpu, sendok, lap, dan sebagainya, sepatu, dan sebagainya. Saya dulu mengharapkan begitu. Dan ternyata itu harapan tidak pernah terkabul sampai dengan hari ini. Harapan tidak pernah terkabul sampai dengan hari ini. Selalu saja ada yang lupa. Nah, ya sudahlah. Ya sudahlah, saya belajar mengambil sendok sendiri, mengambil garpu sendiri, tidak ada masalah. Kita tidak harus dilayani terus-menerus oleh istri kita. Nah, ini dari Singapura.
Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, saya perlu kamar yang benar-benar gelap untuk tidur. Sedangkan suami saya tidur dengan lampu menyala atau terang benderang. Dan ini menjadi konflik kami selama ini, sehingga waktu tidur adalah waktu yang menjengkelkan bagi saya pribadi. Bisakah dan Bapak Ibu memberikan masukan untuk konflik saya ini? Nah, jadi yang suami pengen lampu terang, yang istri pengen gelap. Nah, saudaraku semuanya, istri saya juga sama. Istri saya pengennya terang, saya pengennya gelap. Akhirnya kita bikin lampu yang remang-remang. Kita bikin lampu yang remang-remang. Ibu bicarakanlah baik-baik ya, mungkin bisa diambil solusi lampu yang remang-remang atau kan juga ada penutup mata itu ya seperti di pesawat. Saya nggak tahu apakah itu nyaman atau tidak kalau dipakai di rumah. Tapi ini masalah bisa dikomunikasikan dengan istri. Ya, dengan suami maksud saya. Nah, ini sepertinya pertanyaan terakhir dari Korea. Diketik dalam bahasa Korea, tapi sudah ditranslate oleh Google ya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum saya serahkan kepada Pak Budi. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan primer, sandang, pangan, papan yang layak, dan kebutuhan sekunder dan psikis? Kurang menghargai, kurang sopan, kasar, dan sebagainya, sehingga saya banyak berperan, ini dari ibu ya, dan mengambil alih untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah dan anak-anak. Saya lelah secara jasmani dan jiwa. Saya ingin hidup sendiri dan terpisah dengan suami yang seperti itu. Karena saya ingin hidup tenang dan damai seperti orang lain. Apakah keputusan saya ini diperbolehkan menurut Bapak dan Ibu? Intinya lalu sang ibu ingin berpisah. Saya mendorong jangan, ya jangan. Ya, ini sepertinya ibu tidak puas dengan apa yang didapatkan suami, tidak mendapatkan kepuasan baik secara jasmani maupun secara batin. Ya, saya mendorong jangan berpisah. Ya, karena ini jalan keluarnya berpisah, tolong jangan. Nah, cobalah pahami suamimu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami kelebihan dan kekurangan suami kita. Suami istri kita adalah orang yang kita cintai, orang yang kepadanya kita sudah menentukan pilihan, berjanji dalam keadaan suka dan duka dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Saya bisa mengerti dan saya bisa memahami kalau ada suami dan istri yang mendapati ini bukan suami impianku, ini bukan istri idealku. Dan saya mau katakan tidak ada suami dan istri ideal. Ya, suami dan istri yang seperti sekarang inilah yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segala macam kekurangannya. Kalau suami kita punya kekurangan, istri yang menutupi kekurangannya. Kalau istri punya kekurangan, suami yang menutupi kekurangannya. Saya berharap mungkin pertanyaan saya jawab tidak utuh atau tidak komplit atau tidak memuaskan, tapi saya berdoa Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu sekalian, pengertian demi pengertian, pemulihan demi pemulihan, pewahyuan, sehingga pemulihan dalam kehidupan keluarga kita pasti terjadi. Amin.